Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asmain, amma ba'du. Kami nama Ahmad Saifuddin dari mahasiswa Unmahas RPL PAI kelas D dengan nomor induk mahasiswa 25160132275. Kami ingin melaksanakan tugas, yaitu dari mata kuliah supervisi pendidikan dengan makalah berjudul yaitu teknik supervisi modern, yaitu pendekatan coaching, consulting, mentoring, dan konseling. Perlu diketahui bahwasanya supervisi dalam pendidikan saat ini telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan tradisional yang bersifat top down dan evaluatif menjadi pendekatan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada pengembangan diri. Pergeseran ini menempatkan supervisor sebagai mitra atau partner yang berfokus pada pemberdayaan guru atau kepala sekolah untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam pendidikan. Adapun teknik kunci yang kini dominan dalam supervisi modern itu ada 4, yang antara lain yaitu coaching, consulting, mentoring, dan konseling. Sebenarnya dari keempat teknik ini itu memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu antara lain yang pertama yaitu 1. Semua berfokus pada pengembangan kemampuan individu guru atau kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja mereka. Sedang persamaan yang kedua yaitu semua memerlukan hubungan yang baik dan saling percaya antara pembimbing yaitu supervisor dan yang dibimbing guru atau kepala sekolah. Sedang persamaan yang ketiga yaitu semua memerlukan identifikasi kebutuhan dan tujuan individu yang dibimbing yaitu guru atau sekolah. Nah, kalau dari keempat teknik itu ada persamaan, tentunya ada yang membedakan yang mendasar. Yang membedakan dari keempat teknik itu antara lain yaitu kalau yang pertama, kalau coaching itu berfokus pada pengembangan kemampuan individu untuk meningkatkan kinerja mereka dalam jangka pendek. Nah, kalau coaching begitu. Kalau consulting itu bagaimana? Kalau consulting itu berfokus pada pemberian saran dan rekomendasi kepada individu untuk meningkatkan kinerja mereka. Sedang yang mentoring itu berfokus pada pengembangan kemampuan individu melalui bimbingan dan dukungan jangka panjang. Yang untuk konselingnya itu berfokus pada pemberian dukungan dan bimbingan kepada individu untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi guru atau kepala sekolah itu atau yang dibimbing. Sedang yang membedakan yang kedua itu pada orientasinya. Kalau coaching itu berorientasi pada tindakan dan hasil. Sedangkan untuk yang consulting itu lebih berorientasi pada analis dan diagnosis masalah. Untuk yang mentoring, orientasinya pada pengembangan karir dan pertumbuhan pribadi. Sedangkan yang consulting itu lebih berorientasi pada aspek emosional dan psikologis. Itu diantaranya yang membedakan yang kedua. Sedang yang perbedaan yang ketiga
Nah, perbedaan yang ketiga itu bagaimana kalau coaching itu pembimbing atau coacher itu lebih berperan pada fasilitator dan sebagai motivator. Sedang untuk consulting itu pembimbingnya atau dinamakan konsultannya itu lebih berperan sebagai ahli dan pemberi saran. Sedang di mentoring itu pembimbing atau yang dinamakan mentor itu lebih berperan sebagai model dan pembimbing. Sedang counseling itu pembimbing atau konselor itu lebih berperan sebagai pendengar dan pemberi dukungan. Nah, sedang implementasi dalam kehidupan atau praktek supervisi dalam pendidikan itu bagaimana implementasinya? Yang pertama, kalau coaching itu berupaya membangkitkan kemampuan seseorang untuk menemukan jawaban dan mengeksplorasi potensi terbaik dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk consulting itu implementasinya itu dimulai dari mengidentifikasi masalah secara sistematik. Nah, sedangkan untuk mentoring itu berfokus pada pengembangan jangka panjang melalui hubungan yang personal dan berkelanjutan. Sedang untuk yang konseling itu biasanya digunakan ketika supervis atau yang dibimbing itu menghadapi permasalahan pribadi atau emosional yang mempengaruhi kinerjanya. Demikian sedikit penjelasan dari keempat teknik pendekatan modern yang dalam konteks ini supervisi pendidikan. Nah, keempat pendekatan ini dapat digunakan secara kombinasi. Terkadang bisa menggunakan coaching, terkadang bisa menggunakan consulting, mentoring atau counseling. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan guru dan meningkatkan kualitas pengajaran di era modern ini. Demikian sedikit penjelasan dari kami, Ahmad Saifuddin, mahasiswa Unmahas RPLPAI kelas D dengan NIM 25106013275. Mohon kalau yang kurang mohon bimbingan dari Pak dosen, dan semoga saja ada manfaatnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.